saudara terkasih di dalam Kristus dimanapun saat ini berada. Sebelum kita memulai ibadat doa rosario kita, marilah kita angkat sebuah lagu. Mada Bakti 546. Mada Bakti 546. Di Lordes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. 7. Tersingkap di Lordes warta gembira, Ibu surga cinta kita di bumi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Marilah kita memulai doa rosario kita pada sore hari ini. Kita memberikan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Marilah pada peristiwa mulia yang pertama ini, marilah kita berdoa bersama dengan Bunda Maria, khususnya para relawan COVID-19 saat ini. Ya Allah Bapa kami dalam surga, melalui perantaraan Bunda Maria, Bunda yang penuh belas kasih ini,
Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah semua relawan COVID-19 saat ini, dimanapun ditugaskannya. Bekalilah mereka dengan semangat, kekuatan, kemurahan hati, serta kesehatan yang cukup, sehingga mampu menjalankan tugas kemanusiaannya dengan baik sebagai kepedulian bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Allah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga. Marilah pada puluhan yang kedua ini, kita mau berdoa bersama dengan Bunda Maria, khususnya di masa-masa sulit dalam hidup ini, serta dalam keadaan pandemi. Ya Bapa dalam surga yang penuh belas kasih, dalam diri Bunda Putramu, Bunda Maria, semoga Engkau senantiasa menyertai dan menguatkan kami dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta dalam pandemik. Dan kami juga mohon, semoga masa sulit dan pandemik ini dapat cepat berlalu dari kehidupan manusia, sehingga roda kehidupan umat manusia dapat pulih dan bangkit kembali. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Marilah pada peristiwa yang ketiga ini, marilah kita berdoa bersama dengan Bunda Maria, Bunda segala rahmat ini, khususnya untuk keluarga-keluarga Katolik saat ini. Ya Bapa dalam surga, kami mau berdoa bersama dengan Bunda Maria. Semoga Engkau senantiasa menuntun, mendampingi kami keluarga Katolik saat ini, agar semakin setia meneladani Bunda Maria dalam seluruh kehidupan kami, terutama tingkah laku kami setiap hari, serta iman akan putranya Yesus Kristus, sehingga terciptalah keluarga kudus Nazaret yang kita harapkan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Marilah pada puluhan yang keempat ini, mari kita berdoa bersama dengan Bunda Maria, Bunda segala rahmat, lewat orang-orang yang penuh penderitaan, kesusahan, serta dalam kedukaan saat ini. Kami mohon kepadamu ya Bunda, palingkanlah matamu yang penuh belas kasih ini untuk semua orang yang memohon kepadamu. Kuatkanlah dan hiburlah mereka semua, agar mereka boleh merasakan sukacita serta kebahagiaan hanya daripadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Bunda Maria dimahkotai di surga. Marilah pada puluhan yang kelima ini, mari kita berdoa bersama dengan Bunda Maria, khususnya untuk perdamaian dunia saat ini, antara Israel dan Palestina yang semakin memanas dan menewaskan begitu banyak korban jiwa yang tidak bersalah. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, semoga lewat doa Bunda Maria, Bunda yang penuh kelembutan dan panjang sabar ini, semoga kebencian, permusuhan, serta peperangan yang terjadi ini dapat cepat berakhir, dan semoga berkat dan rahmat-Mu senantiasa menyadarkan kedua bangsa ini agar selalu hidup berdampingan dalam damai dan cinta kasih. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Ya Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup doa rosario ini dengan sebuah lagu. Mada Bakti 550. Mada Bakti 550. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan doa pembangunan gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka,
sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya agar mereka rela mendukung pembangunan gereja, membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Ratu Surga dari Puji Syukur halaman 16 nomor 16. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 620. 620.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari, hari ini kita sudah memasuki hari kedua novena Roh Kudus. Sebelum kita menyanyikan lagu pembuka, mari kita siapkan puji syukur nomor 147. 147. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudariku. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita persembahkan doa-doa kita dan syukur kita di hadapan Tuhan karena segala kebaikan, kemurahan, dan terlebih karena pemeliharaan Tuhan terhadap diri kita. Hari ini kita memasuki hari Pekan Paskah yang ke-7, sekaligus oleh gereja dijadikan sebagai hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia, di mana kita dipanggil untuk mewartakan Kristus, mewartakan kebangkitan kemuliaannya,
dan melalui media komunikasi kita mau berbagi sukacita, berbagi rahmat dan berkat kepada sesama. Juga kita sudah memasuki hari kedua novena Roh Kudus. Kita menyiapkan hati kita untuk dapat menerima Roh Kudus pada perayaan Pentakosta pada hari Minggu tanggal 23 Mei yang akan datang. Maka mari kita bersama-sama mohon rahmat, kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan dan kita siapkan puji syukur 347. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki berdirinya gerejamu, disiapkan dengan doa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki para rasul bersama Bunda Maria mempersiapkan diri menantikan pelaksanaan janji Kristus. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjanjikan roh penghibur kepada murid-murid-Mu agar kami jangan sampai Kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita bangkit berdiri, mada kemuliaan puji syukur 348. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu. karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa Yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa
Kita siapkan puji syukur 147. Marilah berdoa. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakanlah dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan kembali. Kita doakan bersama. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh-Mu kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa di surga, kami percaya bahwa juru selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan surgawi. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Bapa, kami mohon rahmat-Mu, sukacita dan kegembiraan, kebahagiaan bagi saudara-saudari kami yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Bapak Ho Arifin genap 40 tahun, Bapak Riki Horisanto Kando 65 tahun, Oma Linda 77 tahun, Pastor Simon Tunreng 47 tahun, Saudari Ellen dan Bapak Yusuf Kalla 79 tahun. Terima kasih atas segala kebaikan, berkat dan kemurahan-Mu, atas bimbingan penyertaan-Mu dalam hidup saudara-saudari kami bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih atas segala kesehatan dan juga kegembiraan dan sukacita di tengah keluarga. Dampingi dan kuatkanlah saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini. Moga-moga mereka senantiasa boleh menjadi sarana penyalur rahmat yang Kau berikan kepada kami, kepada keluarga dan kepada saudara-saudari kami. Dan semoga Engkau berkati pula segenap keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Oma Veronica Tio Giok Tiu Nio yang telah menghadap hadirat-Mu 3 tahun yang lalu. Pastor Paul Katri CSM 2 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan kerahiman serta pengampunan-Mu. Moga-moga Oma Veronica Tio bersama dengan Pastor Paul Katri dan segenap umat-Mu boleh bersama dalam ketentraman dan damai karena belas kasihan kemurahan-Mu. Dan Engkau juga berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan saudara-saudari kami ini. Dan moga-moga mereka boleh menikmati kelak kebangkitan mulia, kehidupan kekal abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dan biarlah Engkau senantiasa menuntun segenap keluarga, khususnya keluarga Bapak Andreas Huwai bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu-cucu, sanak keluarga mereka, supaya mereka tetap juga setia mengharapkan belas kasihan-Mu dan Engkau berkati segenap umat-Mu. Juga kami mohon rahmat pemulihan bagi Oma Laurencia Eni Uce yang telah menjalani operasi jantung. Semoga ia dapat dipulihkan kembali dan memperoleh kekuatan baru setelah operasi ini. Dan semoga karena rahmat-Mu ia dapat melaksanakan tugas pekerjaan atau juga kegiatan aktivitas setiap hari sebagaimana biasanya. Dampingilah dan kuatkanlah Oma Laurencia dan berikanlah senantiasa semangat dalam hidup setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, tidak lama sesudah Yesus naik ke surga, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul.
kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi sabda kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil alih orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada bilangan kami satu orang yang dipilih dari antara mereka yang selalu tinggal bersama kami, selama Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah kita, yaitu sejak baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kita. Bersama kami, Dia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yang satu Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus, dan yang lain Matias. Lalu mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan rasul, yang ditinggalkan Yudas, yang telah menemui nasib yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi atas kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa mengasihi Yahweh. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran kita dibuangnya. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa mengasihi Yahweh. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes.
Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku datang kembali kepadamu, maka bersukalah hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari segala kejahatan. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.
Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita mendengarkan doa Yesus yang sangat luar biasa. Karena doanya ditujukan kepada Bapa, tetapi intensinya, tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan kita. Jadi bisa kita bayangkan ya, orang yang kita ikuti, orang yang kita andalkan, orang yang kita percaya penuh, ternyata tidak menyia-nyiakan kepercayaan kita. Dia pelihara, dia jaga, bahkan dia jamin keselamatan kita. Dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Sehingga apa yang kita kehendaki, apa yang kita rindukan, bagi Yesus semuanya bisa terwujud kalau kita mau selalu setia bersatu dengan Yesus dan bersatu satu sama lain. Dan itulah doa utama Yesus supaya murid-muridnya dimanapun berada selalu bersatu. Tetapi persatuan itu diikat dengan semangat cinta kasih. Dan hari ini Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama, dalam bacaan kedua 1 Yohanes 4 khususnya ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada dalam dia. Jadi kalau seluruh hidup kita ini kita pakai untuk pelayanan yang kita dasarkan atas cinta kasih, semangat pelayanan, pengorbanan bagi sesama, walaupun kadang-kadang barangkali tidak dimengerti, tidak dipahami dengan baik, bahkan juga kadang-kadang tidak bisa diterima dengan baik para kita bermaksud baik, tetapi dilandasi oleh kasih, maka saya percaya pelayanan kita, kasih kita akan membuahkan rahmat, yaitu rahmat kedamaian, sukacita, bahkan keselamatan. Itulah kehendak Tuhan. Lalu kita pun bertanya, kenapa Yesus mendoakan kita supaya bersatu satu sama lain? Apa tujuan Yesus mendoakan kita agar kita bersatu? Dalam Injil hari ini sangat runtut itu ditekankan poin-poin apa yang Yesus kehendaki. Dikatakan pertama pada ayat 13, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Jadi kalau kita bersatu dalam ikatan kasih, kasih persaudaraan, kasih pelayanan, maka sukacita itu menjadi penuh. Bukan sebagian, bukan setengah-setengah atau sementara, tapi sukacita itu menjadi luar biasa dan penuh dalam diri kita. Dan betul apa yang kita rasakan, apa yang kita alami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kehendak Yesus supaya sukacita Yesus ada dalam diri kita bahkan menjadi penuh. Bukan hanya sesaat saat kita lagi senang, saat kita lagi sehat, saat kita lagi gembira, lalu kita bersukacita. Tidak. Pun pula di saat banyak kesulitan, banyak tantangan, terlebih lagi dalam masa pandemi virus corona ini, banyak orang kehilangan semangat hidup, bahkan kehilangan harapan. Tetapi dalam Yesus, kalau kita mengikat persatuan, membangun persatuan dalam Yesus, maka sukacita kita tetap ada, bahkan tetap penuh. Ya, seperti itu. Itu kehendak Yesus. Selanjutnya Yesus juga menghendaki kalau kita bersatu supaya apa? Katakan pada ayat 15, supaya Engkau selalu menjaga dan melindungi mereka dari segala kejahatan.
Jadi kalau kita bersatu satu sama lain, pastilah persatuan kita menjadi kuat. Segala macam gangguan, segala macam roh-roh jahat itu tidak akan mempan. Karena mereka tahu bahwa mereka ini bersatu, dan persatuan mereka itu dalam kasih bersama dengan Yesus. Kalau kita tidak bersatu, kalau kita mau berjuang hidup sendiri-sendiri dalam pelayanan, dalam sikap hidup kita, maka kita mudah dihancurkan, mudah digoyangkan, mudah dijatuhkan oleh berbagai macam kejahatan. Tapi ketika kita boleh bersatu dengan saudara-saudari kita, keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman kita dalam semangat pelayanan kasih, maka saya percaya kekuatan apa saja yang mau mengancam keselamatan kita tidak mempan. Karena kita bersatu satu sama lain, karena kita juga senantiasa bersatu dalam kasih. Dan kita terus-menerus dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dan yang selanjutnya, untuk apa kita bersatu? Dikatakan supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan kudus dalam kebenaran dikatakan oleh Yesus, yaitu kalau kita mengenal sabda Allah, dan kalau kita mau melaksanakan sabda Allah, itu kudus dalam kebenaran. Artinya kita hanya mengutamakan, kita hanya mengandalkan kehendak Tuhan dalam hidup. Tidak ada yang lain kecuali kehendak Tuhan. Ini kekudusan, karena kehendak Tuhan yang lebih utama dalam diri kita, atau yang menjadi prioritas. Maka luar biasa doa Yesus pada hari ini untuk murid-muridnya, untuk kita semuanya. Dan kebetulan juga gereja semesta itu menjadikan hari ini sebagai hari Minggu komunikasi sosial sedunia. Untuk apa hari Minggu komunikasi sosial sedunia ini? Supaya kita menyadari bahwa pentingnya komunikasi dengan berbagai macam media komunikasi yang ada, gadget, komputer, HP, televisi, dan lain sebagainya. Itu harus kita manfaatkan sebijaksana mungkin. Kita pakai untuk membangun komunikasi yang baik demi persatuan di antara kita. Banyak orang menyalahgunakan alat-alat komunikasi, bukan untuk suatu berkat, bukan untuk suatu pelayanan, tetapi untuk suatu kesenangan pribadi, pemuasan hawa nafsu, pemuasan nafsu penglihatan, pemuasan nafsu pendengaran, dan lain sebagainya. Untuk menghujat orang lain, untuk mencaci orang lain, itu bukan berkat tapi kutuk. Tetapi media komunikasi oleh gereja diharapkan supaya kita mau pakai untuk pelayanan, untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan juga untuk mewartakan segala bentuk syukur kita yang kita alami, yang kita terima, supaya orang lain juga tahu melaksanakan atau tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan menurut saya komunikasi yang paling efektif, yang paling intens, yang paling dalam, yaitu komunikasi lewat doa seperti Yesus hari ini mendoakan kita. Maka kita juga harus bangun komunikasi dengan Tuhan, dengan sesama melalui doa-doa kita. Doa adalah kekuatan, bahkan semangat spirit bagi seluruh kegiatan kita, bagi seluruh pelayanan kita. Kalau kita tidak lagi mau berdoa, kalau kita kurang berdoa, maka semangat hidup kita, kekuatan kita, inspirasi kita tidak memperoleh apa-apa, atau kita tidak mempunyai apa-apa. Maka saudara-saudari, kita melihat Yesus setiap hari berdoa, memohonkan keselamatan bagi kita, memohonkan kekuatan baginya supaya dapat melayani dengan baik. Kita pun demikian, mesti selalu berdoa, mohon rahmat Tuhan, mohon berkat Tuhan, agar dimanapun kita berada, kita hidup dalam kekudusan, kudus dalam kebenarannya. Semoga rahmat Tuhan yang kita terima hari ini, berkatnya menjadi berkat bagi banyak orang, keluarga, dan siapapun yang kita jumpai dalam hidup setiap hari. Amin. Saudara-saudariku, mari kita berdiri. Kita mau meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dibangkitkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, sebelum kita memanjatkan doa-doa permohonan kita, mari kita membuka puji syukur nomor 94, doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Nomor 93, puji syukur nomor 93. Bersama-sama. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Kita jawab setiap seruan doa, curahkanlah Roh Kudus ya Bapa. Curahkanlah Roh Kudus ya Bapa. Ya Bapa, semoga Paus dan para uskup kami Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan membarui. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus ya Bapa. Ya Bapa, semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh roh sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus ya Bapa. Ya Bapa, semoga semua orang Kristiani Kau anugerahi roh pengetahuan dan penghormatan. Semoga mereka didorong oleh roh untuk mencari jalan-Mu, agar umat Kristiani yang terpencar dapat berkumpul dan bersatu lagi. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus ya Bapa. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang dalam kesulitan Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya, walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus ya Bapa. Ya Bapa, semoga semua orang yang tertekan dan takut Kau anugerahi roh keberanian dan kegembiraan.
Semoga mereka dibebaskan oleh Roh sehingga dapat melepaskan diri dari himpitan hidupnya, serta membuka hati mereka untuk kehidupan baru. Marilah kita mohon, Curahkanlah Roh Kudus ya Bapa. Ya Bapa, semoga atas kami semua Kau curahkan anugerah-anugerah Roh Kudus. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami, sehingga kami ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon, Curahkanlah Roh Kudus ya Bapa. Mari saudara-saudari dalam hati kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus ya Bapa. Bapa, kami mohon rahmat kemurahan, kerahiman, belas kasihan dan keselamatan bagi umat-Mu, khususnya bagi Oma Veronica Tio Giok Tiunio yang telah menghadap hadirat-Mu 3 tahun yang lalu, Pastor Paul Katri CICM 2 tahun yang lalu, dan segenap umat di paroki kami. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan rahmat-Mu. Moga-moga mereka semua kelak boleh bangkit mulia, menikmati sukacita abadi bersama dengan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus ya Bapa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, curahkanlah anugerah-anugerah Roh Kudus-Mu atas seluruh umat yang Kupercayakan kepada Bapa di surga. Bantulah kami dengan kasih-Mu agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tak pernah akan musnah sepanjang masa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan puji syukur 520. Exultemus et latemus in
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan untuk kemuliaan-Mu dan untuk keselamatan bagi banyak orang dan kami semua yang ikut merayakan Ekaristi ini. Semoga persembahan ini berkenan kepadamu dan kami layak ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, ia menampakkan diri kepada semua muridnya. Di depan mata mereka ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga, dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dahulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipakul di kayu salib untuk keselamatan kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan
Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu.
dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona.
Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corono dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Saudara-saudari, sebelum doa penutup, mari kita doakan doa Roh Kudus, puji syukur nomor 94, doa Roh Kudus. Bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh firman-Nya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan yang sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lembut dan ramah, menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan menghantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia bersama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan nomor 92. Nomor 92 hari kedua.
Sama-sama. Allah yang Maha Bijaksana, Putramu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janji itu sesudah ia naik ke surga. Semoga kami pun Kau karunia Roh Kudus. Demi Yesus Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena kami telah Kau perkenankan menimba kekuatan hidup dari sakramen Ekaristi Maha Kudus ini. Semoga kami juga memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dengan cinta kasih, sehingga akhirnya menikmati kebahagiaan di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Lagu penutup puji syukur 619.